Karena dia belum dikeluarkan itu, orang tua masih di Polres itu. Rp5.609.000 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, subsidi pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kuhap pidana adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon berdasarkan surat perintah penyidikan nomor PRIM 03 I.2.17 FD.2 08/2021 tanggal 4 Agustus 2021. Junto surat penetapan tersangka P 18 dengan nomor P1273 L.2.17 FD.2 08/2021 tanggal 4 Agustus 2021 dalam dugaan menerima pengalihan pekerjaan uraian perkerasan aspal pada pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi ofis ruas jalan lingkar utara, pengalihan pekerjaan uraian perkerasan aspal pada pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi ofis ruas jalan lingkar utara sebagaimana tersebut di atas. Lima pada pokoknya permohonan pra peradilan yang diajukan permohonan tersebut adalah mengenai penetapan. Boleh jelaskan Pak terkait putusan pengadilan PN Tanjung Balai tadi Pak, kan dinyatakan bahwasanya Prapit dimenangkan oleh pemohon gitu Pak. Nah itu bagaimana Pak dari kejaksaan Pak? Sampai saat ini kami belum mendapatkan putusan dan kita lagi menunggu dari jurus kita untuk mengantarkan ke kita. Tapi tentunya apapun putusan dari hakim kita akan hormati dan kita akan ikuti. Nah kemudian apa langkah selanjutnya yang diambil oleh kejaksaan kira-kira gitu kan? Nah, mungkin kami akan menerbitkan surat perintah penyidikan yang baru untuk terhadap perkara ini juga. Dan lagi untuk ini Pak kira-kira kasus yang sama seperti itu Pak atau bagaimana? kenapa? Terhadap kasus yang sama atau bagaimana Pak? Ya tentu terhadap kasus yang sama. Ya. Karena ini kan belum masuk dalam tataran material. Ini masih formil bagaimana kemudian cara-cara penyidikan dilakukan oleh jaksa pada saat itu oleh penyidik. Nah, belum sampai ke situ jadi belum ada medis legal. Kita akan menerbitkan surat perintah penyidikan yang baru. Untuk permohonan sendiri Pak yang sekarang sudah ditahan itu gimana Pak? Kita akan keluarkan kan, kita hormati putusan pengadilan, bahwa itu akan kita keluarkan. Kita menunggu sekarang putusan dulu dari jurus kita pengadilan. Setelah itu semua kita serahkan administrasi dan kemudian kita akan keluarkan. Itu kira-kira berapa lama Pak diterbitkan surat apa baru Pak? Penyidikan baru? Surat penyidikan baru nanti, sabar. Ya. Intinya dulu karena kita tunggu dulu putusannya bersama-sama, kita keluarkan dulu yang bersangkutan, ya kan? Karena memang sesuai dengan perintah atau putusan pengadilan. Oke, cukup. Lagi, kira-kira? Boleh jelaskan Bang hasil sidang kita pada hari ini bagaimana Bang? Baik, terima kasih. Hari ini sidang putusan pra peradilan atas nama pemohon Robi Mesa Nura. Kita mengajukan permohonan itu tentang penetapan tersangka atas nama beliau itu tidak sah karena tidak berdasarkan dua alat bukti yang sah. Nah, alhamdulillah hari ini hakim telah mengabulkan pokok permohonan kita yang menyatakan bahwa penetapan tersangka atas nama klien kami Robi Mesa Nura itu dinyatakan tidak berdasarkan dua alat bukti yang sah dan dinyatakan batal penetapan tersangkanya, dan selanjutnya termasuk juga penahanannya secara otomatis menjadi batal pula begitu. Nah, itu terkait dengan proses hukum yang dilakukan oleh kejaksaan. Namun memang kita sayangkan hari ini itu tidak membahas bagaimana alat bukti yang sesungguhnya digunakan jaksa untuk menetapkan klien kami itu sebagai tersangka. Klien kami itu dituduhkan menerima pengalihan, menerima pengalihan pekerjaan hotmix. Nah, sementara klien kami itu hanya menyuplai atau pemasok. Kalau bahasa lokal biasanya itu orang bilang bahwa dia itu panglong. Nah, orang yang memasok itu di dalam Perpres tahun 2018 itu tidak pernah dimintai pertanggungjawabannya. Harusnya itu dinyatakan bahwa penetapan tersangka itu tidak berdasarkan peristiwa pidana yang ada. Bagaimana orang yang tidak melakukan tindak pidana bisa ditetapkan sebagai tersangka? Nah, untuk menentukan orang bisa dipidana atau tidak dipidana itu harusnya dilihat dulu peristiwa pidana itu ada tidak perbuatan pidananya.
Nah, ketika orang tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan tindak pidana, maka tidak boleh dinyatakan bersalah, bahkan ditetapkan tersangka. Kira-kira seperti itu. Bang. Harus digarisbawahi bahwa pengalihan pekerjaan itu bukan perbuatan pidana sepanjang pengalihan pekerjaan itu tidak tunduk kepada Perpres tahun 2018 itu. Artinya subkon itu harus tercatat dari awal. Nah, kalau ketika subkon itu tercatat dari awal dan kemudian pekerjaan subkon itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang dimintakan oleh pemberi kerja, itu masuk pidana, masuk kerugian keuangan negaranya. Lah, sementara klien kami ini tidak terkualifikasi sebagai orang yang menerima subkon. Jadi dia tidak tunduk kepada kewajiban untuk memenuhi spesifikasi yang diminta oleh pemberi kerja. Penahanannya selama hampir sebulan ini apa tindakan dari pihak sendiri? Nah, ya selama ini kita mengikuti proses permohonan pengajuan pra peradilan ini, tentu atas dasar penahanan itu terdapat kerugian-kerugian yang dialami oleh klien kami. Kerugian-kerugian ini